keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, tadi kan sempat ke puskesmas juga. Kalau kita melihat ini kan program cek kesehatan gratis sudah berjalan hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada melakukan evaluasi dan progres program CGK itu, Mas? Saya kira luar biasa sekali, Pak Ketua Den. Biasanya kita membicarakan hilirisasi nikel dan lain-lain, ini ada hilirisasi Kemenyan. Semakin keras apa yang menjadi sindiran-sindiran netizen terhadap Mas Wapres, semakin konyol kelakuan netizen. Terlebih lagi kita tahu sendiri bahwa akhir-akhir ini Mas Wapres rajin belusukan ke pasar maupun ke sawah, meskipun hanya sekedar pelangak-pelongok saja. Nah, tentunya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini betul-betul dijadikan bahan tertawaan oleh netizen, dipermalukan habis-habisan. Seharusnya Mas Wapres sudah menyadari diri dan sebaiknya mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, biar tidak semakin dibuat malu oleh rakyatnya sendiri. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana parodi yang dilakukan oleh netizen maupun komentar yang sangat luar biasa, yang sangat cerdas dari netizen mengenai persoalan apa yang menjadi aksi-aksi belusukan Mas Wapres di pasar mengecek inflasi. Pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, tadi kan sempat ke puskesmas juga. Halo guys, sudah lihat tentu video Gibran yang belusukan ke pasar kemarin ini ya. Nah, kebetulan saya baru sempat lihat hari ini. Nah, menarik buat saya untuk melihat wawancaranya dengan wartawan. Ketika ditanya ngapain lah gitu ya ke pasar gitu. Nah, jawabannya adalah untuk mengecek inflasi katanya. Jadi kata Gibran ini penting sekali untuk datang ke pasar pagi-pagi untuk mengecek tingkat inflasi. Lalu ketika ditanya gimana inflasinya, ya dia jawab menurut pengamatan dia inflasinya terkendali. Ya saya gregetan sama wartawannya juga sih, kenapa nggak ditanya lebih lanjut gitu ya. Yang dimaksud terkendali ini gimana, berapa persen ya, lalu indeksnya berapa, komoditas apa saja yang terkendali, lalu komoditas apa saja yang berpotensi untuk terjadi inflasi, indeks harga konsumennya berapa saat ini, dan begitulah gitu supaya jelas gitu. Karena begini ya, bicara soal inflasi, bingung juga sih ya, gimana teorinya atau gimana ceritanya, gimana caranya
datang ke pasar pagi-pagi, ngecek harga cabai, harga bawang gitu pagi-pagi, lalu kita bisa menentukan tingkat inflasi. Karena yang saya tahu ya inflasi ini, tingkat inflasi ini kita bergantung pada BPS ya, Badan Pusat Statistik, dan juga Bank Indonesia tentunya. Nah, BPS inilah yang punya kewajiban untuk menghitung dan juga merilis tingkat inflasi. Nah, lalu alat ukurnya apa? Nah, alat ukurnya adalah indeks harga konsumen. Nah, inilah yang menjadi alat ukur utama. Nah, indeks harga konsumen ini kan perubahan harga yang terjadi ya di berbagai macam komoditas barang yang digunakan oleh rumah tangga lah. Gitu. Nah, ini gimana hitung-hitungannya nih Mas Gibran? Karena bingung juga ya. Datang ke pasar pagi-pagi, banyak harga cabai, harga bawang, lalu tiba-tiba kita bisa menentukan inflasinya terkendali. Ya mungkin Mas Gibran menggunakan teori yang dia pelajari di AI kali ya. Salam. Salam Pancasila. Woi Gibran, saran saya sebaiknya kamu mengundurkan diri. Ya, pasti akan lebih terhormat. Jokowi, kamu kasih dong nasihat ke anakmu. Ya, untuk apa? Lebih baik mengundurkan diri saja daripada dimakzulkan atau dilengserkan. Saya rasa kalau sampai saran saya ini didengar lalu dilaksanakan, Gibran dan Jokowi akan mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena akan dianggap berkesadaran tinggi. Jokowi dan Gibran dianggap Pancasilais, lebih mengutamakan keutuhan bangsa dan negara, ketenangan rakyat Indonesia daripada kepentingan pribadi. Ya, saya rasa jika sampai Gibran mengumumkan pengunduran diri, itu akan menjadi kenangan yang indah bagi seluruh bangsa Indonesia dan akan menjadi penghormatan yang besar dari seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kenapa? Karena itu adalah sikap kesatria. Sikap kesatria yang berpancasila. Artinya apa? Lebih mengutamakan kedamaian rakyat daripada kepentingan pribadi. Sampai saat ini Gibran dan Jokowi harusnya lebih paham bahwa telah terjadi perpecahan, baik di tingkat rakyat, di tingkat parlemen, DPR, bahkan sampai ke para purnawirawan jenderal. Ya, mereka terbelah dua, ada yang mendukung pemakzulan, ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Ini tidak akan ada selesainya. Kalau kita merunut kepada sejarah perjuangan bangsa, ya tentunya Jokowi dan Gibran harusnya banyak mempertimbangkan saran-saran dari para purnawirawan jenderal. Mereka sudah tua-tua, mereka sudah banyak pengalaman, apalagi bicara tentang kedaulatan negara. Kalau sampai para purnawirawan jenderal yang seharusnya istirahat sampai mereka menyuarakan pergantian wakil presiden alias pemakzulan, berarti saat ini Indonesia memang sangat tidak baik-baik saja. Kasihanlah ya Prabowo harus bekerja. Ya. Dengan pengunduran diri Gibran, Prabowo akan tenang bekerja. Bekerja untuk siapa? Kan bukan untuk Prabowo sendiri. Bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Melaksanakan program ketahanan pangan, mencetak sawah-sawah di desa-desa, memberi makan bergizi gratis, ya, sambil memberantas korupsi. Itu pekerjaan berat. Sementara dengan adanya gejolak ini, pekerjaan Prabowo terhambat. Ya, ini harusnya Jokowi paham
Kalau nggak paham berarti ya tidak Pancasilais. Apa salahnya? Ya, kalau mengambil jalan terbaik, mengabdi demi nusa dan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah menjadi gejolak yang besar, dengan sikap kesatria menyatakan mengundurkan diri. Daripada nanti dimaksulkan malah malu. Kan begitu. Ya, kira-kira saran saya ini keren nggak? IQ tinggi nggak? Coba kalian, menurut kalian nih saran saya silahkan dikomentari. Bagus atau tidak? Setuju atau tidak? Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka!